Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya akan menjelaskan atau bagaimana tips and trick ya untuk menginput nilai ke Sisco BPPI. Oke, pertama-tama Bapak Ibu silahkan akses dulu ya website portalnya, yaitu linknya bppi.sch.id ya. Nanti akan muncul seperti ini ya. Lalu klik menu Sisco BPPI. Nah, terus muncul seperti ini. Silakan Ibu akses menu yang info guru. Ya, info guru ini. Nah, di sini silakan Bapak Ibu untuk memasukkan username dan password. Ya, silakan. Apabila Bapak Ibu lupa username atau password, bisa ditanyakan ke operator Sisco atau ke bagian kurikulum gitu. Nah, silahkan diisi ya. Ini saya sudah ada, tinggal diklik. Kalau sudah diisi dua-duanya, tinggal klik login. Oke, nanti akan dibawa ke halaman seperti ini. Nah, lalu Bapak Ibu di sini klik yang menu akademik. Nah, lalu ada beberapa menu lagi, klik di menu penilaian yang gambar tangan ini nih. Yang lagi oke, tangan jempol. Klik. Nah, lalu di sini Bapak Ibu untuk penginputan ada di menu penilaian pelajaran yang huruf A besar ini. Diklik. Lalu tentukan departemen dan kelasnya. Ya, di sini tentukan departemen dan kelas. Contohnya saya ini departemen SMK, kelasnya kelas 11 TKJ 1. Lalu klik icon kaca pembesar. Klik. Nah, nanti akan muncul jenis-jenis ujiannya. Di sini ada penilaian keterampilan, yaitu praktek dan tugas. Nah, ini masih kosong. Lalu pengetahuan ada penilaian akhir semester atau SAS sekarang namanya. Lalu ada penilaian harian, itu bisa berupa ulangan harian. Terus di sini penilaian tengah semester atau STS. Nah, ini masih kosong semuanya. Nah, terus Bapak Ibu siapkan dulu nilainya ya. Ini saya ada sampel di Excel. Nah, ini contoh sampel untuk nilai keterampilan. Di sini ada nilai tugas 1, tugas 2. Lalu ada praktek 1 dan praktek 2. Nah, di sini saya sudah hitung nilai akhirnya ya. NA tugas atau nilai akhir tugas. Ini itu didapat dari tugas 1 dan tugas 2 ya, ditambah lalu dibagi 2. Nah, ini rumusnya dan hasilnya 90,50. Dan praktik juga sama. Nah, lalu kan untuk nilai keterampilan ini diambil dari tugas dan praktek, yaitu nilai akhir tugasnya itu 50% dan nilai akhir prakteknya itu 50%. Dan didapat di sini nilainya 90,50. Nah, terus kembali ke Sisco. Nah, di sini bagaimana cara penginputannya? Contohnya saya mau menginput nilai praktek dulu. Nilai praktek karena masih kosong, di sini tinggal klik di sini yang warna hijau. Nah, akan muncul pop-up atau halaman penginputan. Di sini Bapak Ibu tinggal masukkan nilai-nilainya dan materinya. Contohnya ini kan tadi praktek, di sini praktek 1. Nah, gitu. Terus nilainya tinggal dimasukkan di sini satu-satu misalkan. Karena ini di Excel, kita split dulu. Nah, contohnya ini tadi praktek 1, yaitu nilainya yang ini ya, 95, terus 76, 77, 77, 77, 77, 9, oh salah ini, Cahyo 77 ya, Dimas 95,
Oke, ini saya skip ya. Ini sudah terisi semua ya contohnya. Lalu kalau udah terisi semua tinggal klik simpan. Oke. Ini praktek pertama ini sudah masuk ya. Nilai praktek pertama. Nah, apabila Bapak Ibu mempunyai nilai praktek atau tugas atau STS-nya itu di Excel atau di komputer gitu, Bapak Ibu sebetulnya tidak usah menginput satu-satu seperti ini ya. Mungkin nanti kan lama gitu satu-satu. Jadi Bapak Ibu kalau sudah mempunyai format nilai di Excel seperti ini, Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas di Cisco-nya itu ekspor dan import ya. Ini mempermudah. Jadi tidak satu-satu nilai dimasukkan di Cisco. Contohnya, sekarang saya mau memasukkan nilai praktek yang kedua ya, yang di Excel ini. Nah, ini nilai praktek kedua, saya akan masukkan menggunakan menu atau fasilitas ekspor dan impor ya. Kita klik dulu yang ekspor dan impor. Lalu klik yang menu ekspor form nilai. Nah, terus di sini tentukan dulu departemen dan kelasnya, jangan sampai salah. Ya, ini saya tadi 11 TKJ 1. Lalu klik icon kaca pembesar ini. Nah, nanti akan muncul format seperti ini. Terus ke bawah. Nah, di sini ada simpan form nilai Excel. Ini silahkan diklik ya, atau nanti ini di-download dulu formatnya. Klik. Nah, terus di-download seperti ini. Silahkan Bapak Ibu tentukan mau disimpan di mana biar nggak bingung. Bapak Ibu silakan contohnya ini di local disk D, bikin folder. Nah, terus foldernya kasih nama di sini. Misalkan form nilai kelas 11 TKJ 1, misalkan seperti itu contohnya. Ini saya kasih angka 1 ya biar paling atas. Terus enter. Oke, terus kalau udah terbuat foldernya tinggal dibuka 2 kali, diklik 2 kali atau di enter. Nah, terus di sini file name-nya ini bisa kita ubah. Contohnya ini nanti untuk praktek ya, nilai praktek 2. Praktek 2 gitu. Terus save. Nah, setelah terdownload, silakan Bapak Ibu cari file tadi disimpan di mana. Tadi kan di dokumen ya, di local disk D. Terus, nah ini, form nilai kelas 11 TKJ 1. Dibuka. Nah, ini format Excel-nya kita buka. Oke, tunggu. Nah, muncul seperti ini. Kalau ada tulisan enable editing, ini diklik ya, biar bisa diedit. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini kan masih agak acak-acakan. Ini bisa kita rapikan. Triknya silakan Bapak Ibu klik sembarang di mana, lalu CTRL-A atau blok semuanya ya, CTRL-A, terus kursornya arahkan ke bagian garis ini yang ada di kolom D, E atau CD bebas lah. Pokoknya sampai si kursornya berubah menjadi hitam seperti ini. Klik 2 kali. Nah, ini otomatis rapih semuanya gitu. Lalu di format ini yang harus Bapak Ibu isi adalah yang berbintang gitu. Contohnya ini NIP guru, ini ada tanda bintangnya. Nah, ini berarti wajib diisi gitu si form ini. Wajib diisi. Kalau yang lainnya contohnya ini pelajaran tidak ada tanda bintangnya berarti opsional, boleh diisi boleh tidak. Tapi untuk saran dari saya cukup yang berbintangnya saja diisi. Contohnya NIP. Nah, NIP ini sama dengan username Bapak Ibu login ke Cisco ya. Kalau lupa misalkan bisa lihat di Cisco ya, kembali ke Google, lalu klik menu buletin, lalu klik beranda. Nah, di sini di bawahnya, di bawah nama kita tuh ada NIP-nya. Nah, ini silahkan bisa di-copy ya. Di-copy, masukkan ke Excel tadi. Nah, di sini. Nah, gini. Nah, jadi untuk penginputan contohnya NIP itu di kolom sebelahnya di sini. Bukan di sininya ya. Bukan di habis titik 2 ini diisi di sini angka. Bukan seperti itu. Tapi di kolom sebelahnya di sini. Terus ini kode ujian.
Kode ujian misalkan ini kan nilai praktek ya, praktek 2. Di sini bisa diisi praktek 2, seperti itu cukup. Terus di sini ada tanggal, itu tanggal sekarang. Misalkan sekarang kan ini tanggal 17. Sini 17, bulannya di sini, bulan 6 tahun 2023. Itu. Terus materi ini kita samakan aja materinya, misalkan praktek 2. Atau Bapak Ibu ada judul materinya apa, silahkan diisi sesuai materinya. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal nilainya ini. Nilainya kita input. Contohnya tadi kan nilai saya yang di Excel. Nah, ini yang praktek 2, jadi tinggal dikopas semuanya. Ya, nilai ini kopas. Nah, ini copy. Terus pindahkan ke sini. Ya. Paste di sini. Nilainya masuk semuanya. Kalau udah seperti ini tinggal di-save, ya. Tinggal di-save. Atau CTRL-S atau klik file lalu save gitu. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal di-close. Kita kembali ke Cisco. Terus di sini klik di menu akademik tadi ya, export dan import. Nah, di sini tinggal klik yang impor nilai. Impor nilai terus choose file atau kita cari filenya di mana. Nah, tadi kan ada di D ya. Lalu di folder pom nilai kelas 11 TKJ 1. Terus klik si Excel-nya yang tadi nilai praktek 2, klik open. Nah, sudah muncul namanya di sini, klik proses. Nah, nanti akan muncul seperti ini, terus ke bawah, paling bawah. Nah, kita di sini tentukan dulu informasi pelajarannya. Di sini tadi kan pelajarannya AIJ, Administrasi Infrastruktur Jaringan. Lalu ininya aspek penilaiannya itu keterampilan, lalu jenis pengujiannya praktek. Terus untuk RPP ini sudah seperti ini tanpa RPP saja. Untuk keterangan opsional, boleh diisi boleh tidak. Ya, kalau sudah, tinggal klik simpan. Terus muncul seperti ini, data sudah benar. Oke. Oke, sekali lagi. Oke. Nah, terus akan muncul data nilai telah berhasil diimport. Oke, kita cek apakah datanya sudah masuk atau belum. Kita klik menu penilaian. Lalu penilaian pelajaran. Ini kita tentukan dulu seperti tadi. Ya, 11 TKJ 1. Kita klik ikon pencarian ini. Lalu klik di si jenis pengujian penilaian keterampilan praktek. Nah, ini sudah tertambah ya. Nah, tadi saya ngekliknya 2 kali, jadi nilainya masuk 2. Ini yang ketiga jangan dianggap ya. Nah, gitu. Jadi cepat gitu cara penginputannya. Nah, terus ini kan seperti ini. Jadi Bapak Ibu menginputkan semuanya gitu. Tugas 1, tugas 2. Sebetulnya Bapak Ibu kalau sudah menghitung di Excel atau di komputer Bapak Ibu misalkan nilai akhirnya. Jadi tugas 1, 2, 3 sudah Bapak Ibu jumlahkan dan nilai akhirnya misalkan di sini kan tugas 1, tugas 2, praktek 1, praktek 2 ada nilai akhirnya 77,50 untuk tugas dan praktek 86,50. Nah, Bapak Ibu di sini cukup memasukkan nilai akhirnya aja ke Cisco gitu. Contohnya misalkan nanti ada nilai prakteknya ada 5 gitu. 5 kali praktek ada 5 nilai setiap siswanya. Bapak Ibu jadi nanti tidak usah semuanya gitu, semua nilai praktek 1 sampai 5 diinput ke Cisco. Cukup nilai akhirnya saja gitu. Contohnya di sini yang tugas ya, yang masih kosong nih. Nah, nanti di sini Bapak Ibu cukup menginputkan nilai akhirnya saja. Gitu. Di sini contohnya nah ini nilai tugas, cukup nilai akhirnya saja, cukup 1 gitu. Jadi tidak banyak menginputnya tugas 1, tugas 2, 3, 4, 5 itu tidak perlu diinput lagi nanti di Cisco. Jadi harus Bapak Ibu olah dulu. Setelah mendapatkan nilai akhir dan nilai akhirnya itu tidak di bawah KKM, nah itu baru Bapak Ibu input ke Cisco gitu. Jadi tidak banyak Bapak Ibu menginputkannya gitu. Oke, contohnya saya mau hapus dulu ya. Yang praktek ini saya kosongkan dulu. Nah, untuk mengosongkan untuk Bapak Ibu misalkan oh saya salah nih semuanya penginputannya. Nah, ini hanya bisa dihapus
oleh admin gitu. Bisa nanti ke operator Cisco atau ke kurikulum untuk minta dihapuskan gitu. Tapi misalkan Bapak Ibu ya udah nggak apa-apa jangan dihapus. Ini ya udah biarin aja. Bapak Ibu tinggal menambahkan nilai akhir. Gitu nilai akhir, tapi nanti ketiga nilai ini, nah di sini di bawah ada nih. Ini jangan di checklist, cukup nanti nilai akhirnya aja. Contohnya gini. Sini kan saya udah terlanjur nih ada 3 nilai praktek, tapi ini kan nggak dibutuhkan gitu. Jadi cukup nilai akhirnya. Nilai akhirnya itu di sini yang praktek ini ya, yang 90, 50 dan seterusnya. Ini bisa kita copy. Kita menggunakan format export import ya. Jadi, nah form nilai Excel tadi ini bisa kita save as nanti. Jadi kita nggak perlu download lagi di Cisco nih si format Excel-nya. Contohnya di sini nilai praktek ya, nilai akhir ini. Praktek aja tulisannya gitu. Terus materinya praktek juga. Oke, bentar. Oke, sini praktek. Kayak gini ya, praktek. Terus nilainya, oke nih kita copy dulu, kita masukkan. Oke, nilainya sudah masuk, kita save as ya, biar si file yang tadi tidak ketimpa. Jadi harus di save as. Nah ini tadi foldernya ya. Atau Bapak Ibu silakan tentukan ya, tinggal diklik browse, tentukan tadi mau disimpan di mana ya. Contohnya di D, form nilai kelas 11 TKJ 1. Sini misalkan kita kasih nama nilai akhir praktek. Save. Udah. Kalau udah, ini tinggal di close aja Excel-nya. Kembali ke Cisco sekarang. Nah, di Cisco kita ke menu export dan import. Terus klik import nilai. Terus pilih filenya, choose file. Tadi kan di D, lalu form nilai kelas 11 TKJ 1. Di sini klik atau pilih nilai akhir praktek. Terus open. Terus klik proses. Muncul seperti ini ke bawah. Sininya nilai keterampilan, ininya udah praktek, ininya nama mapelnya administrasi infrastruktur jaringan. RPP sudah, biarkan. Keterangan silahkan, boleh diisi boleh tidak. Kalau sudah, klik simpan. Terus muncul seperti ini, oke. Data nilai berhasil diimpor. Kita cek di penilaian pelajaran. Kita tentukan departemen dan kelas. Oke, sudah. Kita klik. Muncul seperti ini, kita klik yang praktek. Nah, yang keempat, ini tadi kan nilai akhir ya. Nah, jadi yang 3 ini nggak kepake jadinya. Atau Bapak Ibu misalkan istilahnya ini belum ada lah ya, kosong. 1, 2, 3. Kita anggap hanya 1 yang 4 gitu. Tapi kalau sudah terlanjur seperti ini, tapi Bapak Ibu cuma mau menggunakan satu nilai yang terakhir ini atau nilai akhir, di bawahnya di sini ketiga ini jangan di checklist, cukup yang keempat yang di checklist. Nah, jadi seperti itu. Kasih bobotnya di sini 100. Kalau sudah, tinggal klik hitung dan simpan nilai akhir praktek. Nah, nanti ini muncul nilai akhirnya. Tidak ada yang merah jadinya atau di bawah KKM. Semuanya di atas 75 atau 75 pas nih contohnya. Oke, kita contoh mau ngisi yang tugas nih. Yang tugas masih kosong nih. Nah, kalau sudah punya formatnya di Excel seperti ini, Bapak Ibu tinggal kupas aja nilai akhirnya. Tapi kalau belum, misalkan masih di buku penilaian, ya otomatis Bapak Ibu harus mengisi di sini satu-satu penginputannya, nilai akhirnya. Isi, lalu simpan. Oke, kita lanjut untuk nilai tugas ya, menggunakan export import. Nah, ini nilai tugas ya. Kita buka dulu nih. Ini misalkan menggunakan form yang tadi, yang praktek kita buka. Nah, ini nilai akhir praktek kita buka. Misalkan di sini kita kode ujiannya
ya kita rubah jadi tugas. Materinya jadi tugas. Atau boleh misalkan nilai akhir tugas di sini. Gitu bisa. Terus materinya kita samakan seperti ini. Terus nilai ini misalkan kita hapus dulu, kosongkan. Terus kita copy ya nilai akhir tugas ini ya yang sudah diolah. Jadi tidak ada nilai yang di bawah KKM. Gitu. Kita copy semuanya, kembali lagi ke format yang tadi. Sini kita paste. Ya, paste sudah masuk, tinggal di save as. File, save as, terus cari ya nanti di mana foldernya. Contohnya saya ini langsung nilai akhir tugas misalkan di sini. Terus klik save. Nah, sudah tersimpan. Ini tinggal di close. Kita kembali ke Cisco, lalu ke menu export dan import. Terus import nilai. Terus cari filenya, choose file di sini. Cari nah ini filenya nilai akhir tugas. Oke, sudah ketemu, tinggal di open. Terus klik proses. Muncul lagi seperti ini, tinggal ke bawah. Ininya kita tentukan, jenis pengujiannya tadi tugas ya, tugas. Terus klik simpan, terus klik OK. Data nilai berhasil diimport. Kita cek lagi di menu penilaian. Penilaian pelajaran, departemennya SMK, kelasnya kelas 11, 11 TKJ 1. Oke, kita klik pencarian. Oke, kita cek di sini tugas ya. Nah, sudah masuk ini nilainya. Jadi cukup satu aja nilai akhirnya gitu. Terus ke bawah kita klik checklist di sini, terus bobotnya 100, terus klik hitung dan simpan nilai akhir tugas. Nah, nilainya sudah masuk ya. Jadi nilai tugas dan praktek sudah ada nilai akhirnya. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik ke penilaian. Terus di sini ada perhitungan nilai rapor. Klik. Lalu departemennya kita tentukan SMK atau SMA nanti ya. Sesuai Bapak Ibu mengajar di mana. Kelasnya kelas 11, kalau saya terus 11 TKJ 1. Klik menu icon ini atau pencarian, klik. Nah, terus ini di sini ada pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Oke, yang pertama kita penilaian keterampilan dulu. Nah, di sini masih 0 kan di sini. Terus hurufnya ini masih E, belum ada itu belum terisi. Kita tentukan dulu di sini KKM-nya. KKM-nya contohnya 75. Terus ke bawah, paling bawah di sini ada hitung ulang angka dan huruf. Nah, karena saya sudah sebelumnya sudah pernah menginput, jadi seperti ini tulisannya. Kalau Bapak Ibu belum sama sekali menginput, nanti di sini tuh tulisannya ada tombol simpan. Nah, tinggal diklik aja tombol simpan. Kalau seperti ini tinggal hitung ulang angka dan huruf. Klik. Terus di sini ada Anda yakin akan menghitung ulang nilai rapot siswa di kelas ini? Tinggal klik OK. Nah, nanti ini otomatis terisi ya. Jadi ini nilai keterampilan sudah ada. Nah, nanti kalau sudah terisi semua ya dengan nilai pengetahuannya, ini masih kosong kan? Nanti kalau sudah terisi semua, Bapak Ibu guru ataupun wali kelas nanti bisa mengambil nilai dari Cisco ini untuk rapot. Di mana? Kita klik dulu di sini menu penilaian. Lalu di sini ada Ledger nilai rapor. Nah, klik yang Ledger nilai rapor ini, klik. Terus kita tentukan departemennya, kelasnya, ya tadi kelas 11 TKJ 1, lalu pelajarannya. Di sini tentukan tadi AIJ ya, administrasi infrastruktur jaringan. Klik. Kalau udah seperti ini biarkan otomatis. Klik icon pencarian ini atau icon kaca pembesar ini, klik. Nah, di sini akan muncul nilainya. Nih, nilai keterampilan 90,50, 80,75. Nah, ini nilai pengetahuan masih 0 ya karena belum diinput. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu misalkan tinggal cetak Excel ya. Cetak Excel terus save dimanapun terserah Bapak Ibu. Contohnya ini Ledger rapor atau bisa kita rubah misalkan.
Legal rapor, misalkan sini kelas 11 TKJ 1. Save. Oke. Sudah tersave ya, kita cari tadi filenya. Tadi tuh saya nge-save-nya di D. Lalu pom nilai kelas 11 TKJ 1. Nah, di sini ada Legal rapor kelas 11 TKJ 1. Kita buka. Nah, kalau muncul seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik yes aja. Yes. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya nilai-nilainya. Sini tinggal klik enable editing. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini bisa Bapak Ibu guru serahkan nanti ke wali kelas gitu, atau wali kelas nanti tinggal download aja sendiri gitu di Cisco. Seperti ini caranya. Gitu. Oke, cukup sekian tips and trick cara ngisi atau input nilai di Cisco ya. Nah, terus untuk wali kelas cara pengambilannya seperti apa, yaitu tadi seperti tadi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.